Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Destisha Putri, kelas PGMI 5D. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka pembelajaran IPS MISD dengan dosen pengampu Ibu Maftucha MPDI. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan menggunakan beberapa metode tertentu untuk mengukur dan menilai suatu program atau kegiatan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Adapun tujuan dan fungsi evaluasi. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetisi yang telah ditetapkan, mengetahui kesulitan yang dialami peserta didik dalam proses belajar, sehingga dapat dilakukan diagnosis dan kemungkinan memberikan remedial atau perbaikan. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui efisiensi dan efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan, kemungkinan memberikan peserta didik baik menyangkut metode, media, maupun sumber belajar. Lalu tujuan dan fungsi evaluasi yang ketiga yaitu menurut Depdiknas mengemukakan bahwa tujuan evaluasi pembelajaran adalah yang pertama, guna melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran. Ketiga, mengembangkan program-program pembelajaran. Keempat, mengetahui kesulitan apa yang dihadapi peserta didik selama pembelajaran dan pemberian solusi. Lalu tujuan yang terakhir menurut Depdiknas yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat. Adapun fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi yang pertama yaitu peserta didik mengetahui prestasi belajarnya sehingga merasakan kebiasaan. Yang kedua, mengetahui apakah peserta didik mampu terjun di dalam masyarakat. Lalu berikutnya fungsi evaluasi yaitu untuk mengetahui kedudukan di antara temannya. Lalu selanjutnya membantu pendidik dalam menempatkan peserta didik pada kelompok mana. Lanjut, mengetahui taraf kesiapan peserta didik dalam proses pendidikan. Lalu membantu pendidikan dalam memberikan bimbingan dan seleksi. Selanjutnya memberikan laporan tentang kemajuan peserta didik. Adapun syarat-syarat evaluasi pembelajaran yang pertama objektif. Di sini objektif berarti tidak ada subjek, artinya penilaian yang dilakukan bersifat real atau nyata. Yang kedua, validasi yang bermakna dapat diukur. Ketiga, reliabilitas merupakan tes akan dipercaya jika memberikan hasil berkali-kali. 4, efisien, praktis, dapat mudah mengadministrasikan. Kelima, kegunaan. Dalam penilaian digunakan sebagai mengetahui hasil belajar keseluruhan. Adapun jenis-jenis evaluasi pembelajaran yang pertama, evaluasi diagnosis, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Jenis evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu diagnosis. Diagnosis merupakan evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan peserta didik beserta faktor-faktor penyebabnya. Lalu evaluasi selektif. Evaluasi yang digunakan untuk memilih peserta didik yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan. Lalu evaluasi penempatan. Evaluasi yang digunakan untuk menempatkan peserta didik dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lalu evaluasi formatif.
Evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Lalu yang terakhir, jenis evaluasi yang terakhir yaitu jenis evaluasi formatif, yang berarti evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan peserta didik. Adapun teknik-teknik evaluasi, ada banyak teknik-teknik yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama tes tulis, kedua observasi, ketiga tes praktis, penugasan, tes lisan, penilaian portofolio, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Acuan yang digunakan dalam penilaian yaitu yang pertama acuan norma atau norm reference, yaitu acuan penilaian yang mendeskripsikan penampilan atas dasar posisi relatif seorang siswa terhadap siswa lain di dalam kelompok kelas. 2. Acuan kriteria atau patokan atau disebut juga criterion reference. Acuan kriteria ini merupakan acuan penilaian di mana hasil menampilkan siswa menunjukkan posisinya sendiri terhadap kriteria tertentu tanpa membandingkan dengan hasil penampilan siswa lain. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Saya Rika Destisha Putri dari kelas PGMI-D mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.